Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena sudah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir dalam acara debat calon ketua OSIS MA Cendekia Bangsa tahun ajaran 2022-2023. Sholawat beriring salat, tak lupa pula kita sanjungkan kepada panutan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Yang terhormat Kepala Madrasah MA Cendekia Bangsa Ustadz Isata SPDI, yang kami hormati Ustadz dan Ustazah MA Cendekia Bangsa, yang kami hormati peserta debat Ketua OSIS MA Cendekia Bangsa, dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan. Baiklah, sebelum memulai acara, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Abdul Malik. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahmadi Satria SSI MPD. Kepada Ustadz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Teman-teman sekalian mari kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di depan sekolah kita dalam rangka debat calon kandidat oleh Baitullah Hizbat. Kepadanya disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kepada baiklah, kami akan membacakan peraturan dan alur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kami dari kandidat nomor urut 2 akan menyampaikan visi serta misi kami untuk MA Cendekia. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari pasangan nomor urut 1 akan visi misi kami. Visi kami mendorong OSIS dan siswa-siswi untuk meningkatkan keimanan, rasa gotong royong, dan berpribadian baik untuk kepentingan bersama, menjadikan OSIS sebagai organisasi yang smart, sigap, musyawarah, adil, religius, dan tekun. Visi yang pertama akan dibacakan oleh Fikri. Visi kami adalah menjadikan OSIS sebagai sarana kreativitas, inspirasi, dan aspirasi siswa-siswi, serta menjadi role model bagi warga MA Cendekia Bangsa yang cermat, cekatan, empati, responsif, mandiri, amanah, dan terampil. Misi kami akan dibacakan oleh Kak Viola. Misi kami yang pertama adalah mengutamakan pendidikan moral dan agama dalam mengambil setiap keputusan. Yang kedua, yaitu menjalin kerjasama yang harmonis dan solid dengan seluruh pihak yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari kegiatan kesiswaan yang diadakan. Yang ketiga,
bekerja sama dengan ekstrakurikuler. Negatifnya dalam tuntutan zaman, makanya itu kami membantu teman-teman sekalian untuk mengambil nilai positifnya dalam teknologi dan tuntutan zaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tanggapan tersebut, Tapi kan di sini ingin mengikuti zaman dan berpacu dengan zaman. Tapi kan kita nggak harus selalu mengikuti zaman, tapi juga sesuai dengan kemampuan dan minat bakat kita. Kalau minat bakat kita itu tidak sesuai zaman, ya kenapa? Emang ada masalah apa? ya, memang. Tapi kan kita bisa memilah dan memilih sesuai. Tidak semuanya kita mengikuti tuntutan zaman, tetapi apa-apa yang seharusnya baik untuk kita lakukan, kita lakukan. Terima kasih. Dari nomor urut 2 akan memberi tanggapan untuk paslon nomor 1. Menurut saya, merupakan untuk mencapai tujuan kegiatan OSIM agar sinergi sesama anggota OSIM dan siswa atau siswi bisa terjalin dengan baik. Terima kasih. Selanjutnya, apakah kandidat nomor 3 ada tanggapan untuk kandidat nomor Jadi bisa kita katakan kalau kandidat nomor 1 itu tidak terlalu fokus untuk membuat program sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan minat, bakat siswa, dan kemajuan OSIM 2022-2023. Terima kasih. Terima kasih atas kritikannya dari paslon nomor 3. Jadi udah kami bilang tadi di akhir kalau kami itu nggak terlalu fokus pada visi dan misinya, kalau fokus pada kata diksi. Lihat aja nanti kalau kami terpilih, kami tunjukkan aksi kami. Tapi rasanya menurut saya kurang etis kalau kan kita lagi baca visi misi, jadi otomatis teman-teman sekalian dan kami ingin tahu program apa yang ingin kandidat nomor urut 1 dilakukan. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi itu adalah program. Jadi kami tuh pengen tahu gitu. Gua ada tanggapan kandidat nomor 3. Nomor urut 2 akan memberi tanggapan kepada paslon nomor urut 3. Tanggapan saya adalah sebaiknya jika paslon nomor urut 3 nanti terpilih dan memimpin OSIM ke depannya, tanggapan saya adalah menjadikan OSIM sebagai sarana untuk membentuk kemandirian siswa siswi MA Cendekia Bangsa sebagai tambahan dari visi-visi saudara tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sarannya. Tapi bisa saya simpulkan kalau kandidat nomor urut 2 ini mengatakan kalau kami pemenangnya gitu ya. Silakan untuk kelompok 1 memberikan 2 pertanyaan untuk kandidat nomor 2. Kandidat nomor 2. Karena nanti Anda dipilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, hal apa yang ingin kamu lakukan untuk sekolah ini? Apa yang kamu lakukan jika salah satu program kerja tidak dilaksanakan? Jika nanti Anda terpilih jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, apa yang ingin kalian lakukan untuk sekolah? Sepertinya dari penyampaian visi misi yang saya sampaikan tadi sudah jelas, itulah visi dan misi yang akan saya lakukan untuk sekolah ke depannya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya adalah apa yang akan kalian lakukan jika salah satu program tidak terlaksanakan? Baik, jadi di sini kami berdua memilih visi dan misi ini tentu sudah dipertimbangkan sematang mungkin. Dan jika salah satu program yang kami adakan tidak dapat terlaksana dengan baik, kami akan merolling kegiatan lain dulu. Kami akan memikirkan bagaimana cara jalan keluarnya untuk jalan keluar untuk masalah ini. Terima kasih.
Terima kasih untuk kandidat nomor 2. Selanjutnya kandidat satu pertanyaan untuk kandidat nomor 2. Jika terpilih menjadi ketua, apa alat yang menjadi tolak ukur kesuksesan saudara selama 100 hari kerja yang memastikan proker sudah berjalan lancar? Bagaimana cara yang ingin kandidat nomor 2 lakukan untuk menciptakan siswa atau siswi yang berintelektual, berani bersaing sesuai dengan teknologi? Bagaimana cara yang ingin kandidat nomor 2 lakukan untuk menciptakan siswa atau siswi yang berintelektual dan berani bersaing sesuai dengan teknologi? Dan apa kegiatan yang ingin dilakukan dalam 100 hari ke depan, serta bagaimana tanggung jawab jika program itu tidak berjalan? Terima kasih pertanyaan dari paslon nomor 3. Saya akan menjawab, jika terpilih menjadi ketua, apa alat tolak ukur kesuksesan kami selama 100 hari ke depannya? Alat tolak ukur kesuksesan kami untuk 100 hari ke depannya simpel. Kerjasama antara seluruh anggota OSIS, guru-guru, serta wali murid, dan seluruh siswa-siswa yang masih cendekia bangsa. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari paslon nomor 2. Tolong terangkan secara konkret yang dimaksud dengan kegiatan ibadah ya, mendekatkan diri dan menjadikan seluruh masyarakat sekolah ini menjadi masyarakat yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jawabannya. Tapi di sini saya menanya kegiatan, bukan tujuan dari ibadah tersebut, kegiatannya. Kegiatan ya. Kegiatan ya seperti sholat. Saya akan bertanya, untuk program kerja kandidat nomor urut 1, dari yang kita dengar tadi lebih fokus pada kegiatan keagamaan dan sosial. Lalu bagaimana dengan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat siswa? Apakah tidak ada prokernya? Dan pertanyaan yang kedua, apa pendapat Anda jika kita ada event lalu ketua panitia tidak bertanggung jawab atas tugasnya dan acara tidak berlangsung dengan hikmat, terlepas dari siapa yang melakukan kesalahan? Terima kasih. Kandidat nomor 1, silakan menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kandidat nomor 1, yaitu jika terpilih menjadi OSIS, program unggul apa yang akan kalian lakukan? Program unggulnya itu yaitu seperti demo ekskul dan mengadakan 2 days competition. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya yaitu motivasi ingin menjadi ketua organisasi. Yang pertama yaitu ingin mengembangkan dan melanjutkan kinerja OSIS sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, mungkin OSIS sebelumnya bisa kita katakan belum cukup. Jadi motivasi kami ingin merubah OSIS 2022-2023 menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama adalah,
Apakah kalian yakin dengan program Today's Competition? Apakah kalian yakin bahwa Today's Competition itu akan rutin diadakan? Kalau seandainya acara ini vakum, pada akhirnya bagaimana gebrakan kalian? Pertanyaan selanjutnya, kan visi misi kalian ada bekerja sama dengan ekstrakurikuler. Apa yang dimaksud bekerja sama dengan ekstrakurikuler dan bagaimana bentuk kerjasama dengan ekstrakurikuler? Terima kasih. Silakan kandidat nomor 3 menjawab pertanyaan kandidat nomor 2. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah kalian yakin dengan program Today's Competition dan gebrakan apa yang akan dilakukan jika tidak berjalan? Kami sejauh ini yakin karena itu adalah kegiatan yang mengisi waktu luang kita setelah ujian, tapi kayak berbagai mungkin kayak lomba sama kegiatan-kegiatan lain yang mungkin umumnya pernah kita lakukan, tapi ini tuh bahkan bakal jadi gebrakan yang lebih baru dan lebih meriah lagi. Dan yang kedua, program bekerja sama dengan ekstrakurikuler itu, yaitu yang sudah disampaikan tadi, demo ekstrakurikuler. Biasanya kan nanti bakal ada peserta didik baru, mungkin kita bakal ngenalin ekstrakurikuler kita, terus mungkin beberapa ekstrakurikuler bisa kita buat lebih maju dengan mengadakan lomba, terus ada pensi ekstrakurikuler, demo ekstrakurikuler. Terima kasih. Sesi pertanyaan, apakah penonton dan ustadz dan ustazah ada yang ingin ditanyakan kepada kandidat-kandidat kita yang ada di depan? Baik, pertanyaan ini untuk ketiga kandidat ya, kandidat 1, 2, dan 3. Ustadz ingin sekolah kita ini menganut A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Artinya setiap warga sekolah itu diharapkan agar A-nya itu ada, B-nya itu bersih, C cerdas, D disiplin, E energik, dan F fantastik. Apa yang akan Anda lakukan membantu sekolah mewujudkan ini? Terima kasih. Ustaz atas pertanyaannya, dan saya akan menjawab pertanyaannya. Untuk melakukan kerjasama dengan sekolah, Ustadz ingin supaya seluruh siswa dan siswi MA Cendekia Bangsa itu A, B, C, D, E, F. Yang pertama itu adab. Untuk adab itu kami akan memberlakukan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, dan OSIS sebagai role modelnya. Dan untuk bersih, mungkin kedepannya akan ada polisi lingkungan yang setiap 3 bulan sekali akan diganti, yang bertanggung jawab untuk kebersihan lingkungan sekolah. Dan untuk C, cerdas, mungkin cerdas itu lebih ke kemampuan otak masing-masing, dan setiap orang pasti memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda, dan kami akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kecerdasan, minat, dan bakat siswa-siswi MA Cendekia Bangsa. Dan untuk disiplin, kami akan memberlakukan yang pertama, untuk setiap anggota OSIS tidak ada yang boleh terlambat datang ke sekolah tanpa ada unsur yang memang menjadi suatu alasan atau kendala. Dan untuk energi, mungkin lebih membangkitkan semangat seluruh siswa atau siswi MA Cendekia Bangsa dengan kegiatan yang lebih seru dan fun ke depannya. Dan untuk antaktik, melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin belum ada sebelumnya, tapi lebih wow dari dan kegiatan yang udah ada sebelumnya, tapi dilakukan kembali dengan lebih dari sebelumnya. Terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kandidat ketiga. Halo.
Saya sebagai salah satu OSIS akan menjawab pertanyaan dari Ustadz Lisata sekaligus Kepala Madrasah MA Cendekia Bangsa. Ustadz ingin sekolah kita ini menganut A sampai F. Adab, bersih, cerdas, disiplin, energik, dan fantastis. Untuk adab, nanti kaminya akan membuat forum bimbingan akhlak. Nanti di rolling dari seluruh kelas dicampur dalam satu forum. Akan ada satu guru yang akan membimbing teman-teman sekalian. Untuk bersih, nantinya seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa sekolah akan membuat polisi sekolah. Kami akan bekerja sama dan akan memberi sanksi jika kebersihan sekolah tidak terjaga. Kami akan memberi sanksi sesuai yang sudah ditetapkan oleh polisi sekolah. Terima kasih. Untuk cerdas, kami akan membantu siswa-siswi tidak hanya cerdas dalam akademik dan juga cerdas dalam non-akademik dengan program yang sudah kami buat. Baik, saya akan menjawab untuk D sampai F. Yang D adalah disiplin. Di sini kami akan membuat sanksi tidak kecuali kepada seluruh warga MA Cendekia Bangsa, terkecuali ada yang penting. Untuk energi, kami akan membantu teman-teman sekalian agar lebih bergairah untuk kemajuan MA Cendekia Bangsa ke depannya. Dan untuk fantastik, kami akan membuat suatu program yang berbeda dan belum pernah dilaksanakan di sekolah ini dan pastinya sesuai dengan minat teman-teman sekalian. Terima kasih. Terima kasih untuk kandidat nomor 2. Selanjutnya kandidat nomor 1 memberi. Atas pertanyaannya, Ustadz ingin sekolah ini menganut ABC di F ya. Adab, bersih, cerdas, disiplin, energik, dan fantastis. Yang akan kami lakukan pertama, kami merasa bahwa kami sudah masuk ke dalam kandidat calon ketua dan wakil OSIS. Jadi kami akan melakukan apapun yang bisa dilakukan agar program yang diinginkan daripada Ustadz dan Ustazah, terkhususnya permintaan dari Ustadz Lisata tadi selaku kepala sekolah madrasah, agar berjalan dengan sukses. Yang disampaikan oleh 3 kandidat, semua warga MA menjadi saksi dan ini akan dituntut ketika Anda telah terpilih nanti menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Artinya jawaban Anda kami pegang dan kami tagih. Terima kasih. Teman-teman dan ustaz dan ustazah lainnya, kepada Kevin disilakan. Bagaimana cara 3 pasang kandidat sebagai role model yang baik untuk siswa lain, bagaimana cara menanggapi atau menghadapi beberapa siswa lain yang mungkin menjadi role model yang buruk bagi siswa lain sehingga dapat menghancurkan atau bahkan menghalang tujuan kalian sendiri. Sekian, terima kasih. Waktu diskusi ada diberikan 2 menit. Terima kasih Bang Kelvin atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Cara yang pertama adalah menindak tegas mereka yang tidak bisa menjadi contoh yang baik, dan tentu saja cara yang paling utama dalam setiap peraturan harus anggota OSIS dulu yang menjadi contohnya. Terima kasih. Bagaimana cara menjadi role model baik untuk siswa lainnya? Jadi di sini kami dan seluruh anggota OSIS akan menerapkan dan menjalankan peraturan dengan sebaik-baiknya agar bisa menjadi role model untuk siswa lainnya. Selanjutnya
Bagaimana menanggapi jika ada siswa yang menjadi role model yang buruk? Kami akan menegur siswa tersebut secara perlahan-lahan terlebih dahulu, karena jika langsung ditindaklanjuti maka akan berefek buruk, di mana efek buruknya menjadi penyakit hati dan menimbulkan dendam sesama kita. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kandidat kedua. Berikan tepuk tangan untuk kandidat nomor 2. Caranya kami akan menjadi garda terdepan dalam menjadi role model yang baik bagi teman-teman. Nanti teman-teman dapat menilai sendiri. Untuk mereka yang menjadi role yang buruk, kami akan langsung bertindak hati-hati. Dari yang perempuan, apakah ada yang ingin bertanya? Aku saja. Apa kegiatan ibadah yang bakal kalian lakukan ketika kalian kepilih? Dan kalau itu tidak terjadi, apa sih yang bakal kalian lakukan? Kegiatan ibadah yang akan kami laksanakan atau lakukan untuk sekolah ini, yang pasti pertama adalah sholat 5 waktu. Yang pasti nanti kita sholat fardu bisa kembali ke masjid. Lalu mungkin kita akan lebih banyak untuk melakukan atau melaksanakan pembacaan Al-Quran, mungkin setiap pagi hari, mungkin kalau bisa waktunya dikondisikan. Lalu jika itu tidak terlaksana dengan baik, kami akan evaluasi sebaik mungkin dan berusaha untuk semua kegiatan itu bisa terlaksanakan dengan sukses. Hari mendung mau hujan, payung hanya satu. Bagaimana cara kita, ada 5 orang di sini supaya tidak kena hujan? Silakan jawabannya, ya cepat. Biasa ada menjawab. Jalan aja berlima, kan belum hujan, baru mendung. Terima kasih. Semoga harapan kedepannya kita bisa menjalin kerjasama yang baik bersama Didi Rizal Dengan OSIM siap membantu MA Indonesia Bangsa menjadi madrasah yang bermutu, berpotensi dan berdaya saing global. Nomor 2, Allahu Akbar. Karena nomor 3, kerja keras. No, kerja cerdas. Yes. Tepuk tangan untuk ketiga calon kandidat kita. Baiklah, selesai sudah acara debat kita pada hari ini. Oke teman-teman, jangan lupa besok pemilihan ketua dan wakil OSIM. Pastikan teman-teman memilih orang yang tepat menjadi pemimpin. Saya Egi. Saya Vanessa. Kami mengundurkan diri. Sampai jumpa di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I like to move it, move it. You like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to like to.
Oke, kita pemilihannya nanti satu-satu per kelas. Nanti akan saya tunjukkan di sini. Buat nama kelas, kemudian tentukan pilihannya. Setelah memilih, silakan langsung coblos tangannya di sama Mesia. Nah, ini sih namanya. Nanti kita lihat. Pemilihannya ini ya. Ketik kelasnya ya. Jadi kita tambahkan 1% ya. Masih presentasi kelas. Ini dia. Dari 90 jauh maka dapat tahu. Ini udah nampak 24% ya. Maka dapat Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman karena telah mempercayai kami sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS pada tahun ajaran 2022-2023. Semoga dengan terpilihnya kami sebagai ketua dan wakil ketua OSIS MA Cendekia bangsa akan semakin maju dan berkembang. Terima kasih. Baik, demikian untuk pesta demokrasi kita untuk tahun ini ya. Selamat Habib Mursid dan Lutfi Ulianha. Nanti silakan disusun perangkatnya, kemudian nanti diajukan kepada kepala madrasah untuk di SK-kan. Dan insya Allah tanggal 17 pelantikan teman-teman sekaligus pembina. Fire when the strong hits you. That's it, friend.